Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, NIM 1910301166. Saya dari kelas 4C4. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu pada vena arterial ulcer. Di sini saya mendapatkan skenario yang B, di mana skenario itu berisi seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan luka grade 2 dan bernanah pada kulit bagian tibia fibula sejak 3 minggu yang lalu. Nah, luka ini muncul karena tersandung sejak 3 bulan yang lalu dan dirasa semakin melebar. 2 bulan yang lalu pasien jatuh dan tidak dapat menggerakkan kakinya. Dari riwayat penyakit, pasien menderita varises. Pada pemeriksaan vital sign-nya didapat tekanan darah 110/80 mmHg dan temperatur suhunya ada 30 derajat Celcius. Denyut nadinya ada 100 kali per menit dan frekuensi napasnya 18 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik tampak otot-otot anggota gerak bawah mengalami suatu kekakuan. Nah, pada bawah keni ditemukan luka berbentuk irregular, ukurannya sebesar 3 x 3 cm, tampak jaringan tulang dan arterima di sekitar luka. Nah, di sini dari skenario tersebut kita disuruh menjelaskan proses fisioterapi pada kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu, pengertian dari varises. Nah, pengertian varises itu sendiri adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah atau vena yang biasa terjadi pada kaki akibat penumpukan darah. Orang-orang yang menderita penyakit ini, pembuluh venanya melebar atau menonjol keluar, berwarna kebiruan atau keunguan tua. Nah, selain itu, gejala lainnya yang bisa menyertai penyakit varises itu sendiri adalah pembengkakan kaki bagian bawah, termasuk mata kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman. Nah, perubahan warna kulit itu bagian bawah atau kulit tampak kering dan sering kram pada otot kakinya. Nah, varises ini terjadi di semua pembuluh vena pada tubuh. Namun kondisi ini paling sering terjadi pada kaki, terutama pada betis, karena tekanan yang besar saat kita berdiri atau berjalan. Nah, kasus varises ini kebanyakan dialami oleh wanita dibandingkan pria. Nah, saya lanjut pada proses pemeriksaannya. Itu pada pemeriksaan vital sign didapat tekanan darah 110/80 mmHg. Nah, temperaturnya itu ada 30 derajat Celcius, denyut nadinya 100 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik tanpa otot-otot anggota gerak bawah mengalami kekakuan. Pada bawah keni ditemukan luka berbentuk irregular, ukurannya itu 3 x 3 cm, tampak jaringan tulang dan eritema di sekitar luka. Nah, status grade lukanya beberapa derajat, ada 2 derajat itu terbagi menjadi 2, ada 2A dan 2B. Hanya mengenai superficial, ada kerusakan mencapai dermis, sembuh dalam waktu 2 minggu, tampak jaringan parut bila tidak ada infeksi. Kemudian untuk derajat 2B nya itu terdapat bulatan berisi air. Penyembuhannya ini agak lama. Lukanya cuma lumayan luas dan dulu dilakukan skin graft pencakokan kulit. Derajat nyerinya itu hipoestia, nah, atau tingkat luka atau Oden menggunakan antropometri. Nah, membandingkan di mana
Antropometri ini mengukur atau membandingkan tekanan pada kaki yang sehat dan kaki yang luka. Terus itu diameter lukanya itu berapa sentimeter, kemudian cek sensibilitasnya. Terus itu periksa tajam tumpul, panas dingin, kemudian warna kulit, suhu, kemudian pemeriksaan kekuatan otot dan fungsional menggunakan MMT atau indeks kemampuan fisik. Bisa pemeriksa fungsi gerak dasar aktif atau pasif, dan kemudian keterbatasan gerak apa saja. Contohnya seperti 2 bulan yang lalu pasien jatuh dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Kemudian pada pemeriksaan fisik tampak otot-otot anggota gerak bawah mengalami kekakuan. Kemudian pemeriksaannya juga bisa menggunakan ROM atau LGS pada ankle atau keninya. Maka kita bisa melakukan active exercise pada AGB yang lain seperti sendi sekitar hip dan ankle juga, walaupun luka hanya pada keni, karena di sepanjang luka itu ada ekstremitas, dia bisanya juga mengalami kekakuan. Nah, itu ada yang kedua, ada konsep ICF, di mana itu ada body structure, luka grade 2 dan bernanah pada kulit bagian tibia fibula sejak 3 minggu yang lalu. Kalau body functionnya itu ada otot-otot anggota gerak bawah mengalami kekakuan. Yang terus selanjutnya ada functional limitation, itu 2 bulan yang lalu pasien jatuh dan tidak dapat menggerakkan kakinya. Yang terakhir ada participation regression, itu ada tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk intervensi fisioterapinya kita bisa memberikan gerakan pasif setelah beberapa hari, melakukan penyesuaian dengan gerakan hasil. Jika sudah kuat dan mampu, maka kita meningkatkan intensitas menjadi gerak aktif agar untuk LGS-nya itu lebih luas dan lebar sehingga dapat segera kembali normal seperti biasa. Kemudian dilakukan evaluasi, ada karena sesuai dilakukan intervensi harus sesuai dengan kondisi perkembangan pasien. Intervensi dapat diberikan juga dengan kemampuan pasien itu sendiri. Nah, hindari berdiri atau duduk dengan waktu cukup lama, dengan kaki tergantung atau lutut menyilang. Jika dalam posisi duduk, sebaiknya kaki diluruskan. Nah, untuk evaluasi dan edukasinya itu kita memberikan gambaran kepada contoh latihan kepada pasien maupun pasien itu sendiri atau keluarganya. Jadi bisa dilakukan di rumah agar kembalikan aktivitasnya seperti biasanya. Untuk edukasinya itu ada pada pasien varises yang belum menjalani tindakan, salah satunya adalah evaluasi tungkai saat istirahat untuk mengurangi edema dan tekanan. Nah, lanjut di sini saya akan memeriksa pada bagian diameter luka pada tibia fibulanya. Yang pertama saya menggunakan midline pada kaki yang luka. Pada kaki yang odem, dia memiliki diameter 23 cm, dan untuk diameter kaki yang normal
itu 20 cm, berarti ada odem pada kaki yang sebelah kiri. Lalu kita pemeriksaan dengan sensibilitas. Yang pertama kita mengenalkan dulu kepada pasien pada kaki yang tidak luka atau kaki yang sehat. Yang pertama kita mengenalkan tajam tumpul, halus, dan kasar. Nah, ini tajam Pak, ini kasar, ini halus, dan ini tumpul. Nah, itu saya akan mencoba pada kaki yang mengalami odem. Sakit, tajam. Tumpul. Halus. Kasar. Di sini saya akan melanjutkan pada pengukuran ROM pada knee yang odem. Pertama, pasien kita suruh melakukan gerakan ekstensi, tapi dengan gerakan dibantu oleh terapis. Ayo Pak, kalau misalnya nanti saya gerakan sakit, cara ya Pak? Ya, Ayo. sakit. Bapaknya mampu menggerakkan pada fleksi ini itu 100 derajat, dengan yang normal itu 130 derajat. Di sini saya akan melanjutkan pada pengukuran ROM pada kaki yang mengalami odem. Kalau misalnya pada yang nanti saya gerakan merasa sakit, ngomong ya Pak. Baik. Nah, kita lakukan pada ekstensi nih. Saya bantu ya Pak gerakannya. Oh, Sakit. nah, di sini pada pengukurannya itu pada saat melakukan ekstensi bapaknya mampu cuma 70 derajat. Nah, lalu lanjutkan pada gerakan fleksi nih. Fleksi nih. Lalu digerakkan. Pada gerakan fleksi Sakit. pada gerakan fleksinya bapaknya mampu pada angka 30 derajat. Serta melakukan olahraga secara teratur. Terus itu pasien varises juga sudah mengalami tindakan intervensi bedah, disarankan untuk memakai stocking atau kompres selama 3 hari setelah tindakan. Pasien dapat berlangsung segera beraktivitas, namun tidak disarankan untuk aktivitas yang cukup berat dan banyak menggunakan tungkai seperti bersepeda. Sekian dari
video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.